Halo semuanya, kenalkan saya Nadia Ramania Putri NIM 3342118 IKA 3A. Kali ini saya ditemani oleh Hai, saya Hana Makfiroh dengan nomor induk mahasiswa 3342111 dari kelas IKA 3A. Dan kali ini kami akan membahas mengenai analisis online retail dataset dengan menggunakan visualisasi dan juga Apache Spark. Dalam mata kuliah Big Data yang diampu oleh Bapak Sigit Prasetyo. Betul banget, oleh karena itu, yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, hal pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang dan juga penjelasan permasalahan. Berkembangnya teknologi dan juga bisnis saat ini membuat volume data itu meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, analisis data yang efektif itu bisa membantu bisnis dalam mengambil sebuah keputusan yang jauh lebih baik. Nah, dalam proyek ini, kita akan menggunakan Apache Spark untuk memproses, menganalisis, dan juga memvisualisasikan data hasil analisis untuk mendapatkan wawasan bisnis yang berharga. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jawab dalam data set ini dan juga dalam analisis ini, yang pertama yakni bagaimana tren penjualan produk dalam beberapa tahun terakhir, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan produk, lalu bagaimana profil pelanggan yang memiliki nilai pembelian tinggi, dan juga bagaimana kita bisa memprediksi penjualan produk di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dataset yang telah kita ambil atau menjadi sumber. Yang pertama, dataset ini tuh berjudul Online Retail Dataset yang tersedia di Kaggle, yang dimana data ini tuh diupdate oleh Ulrich Teich Pedersen, di mana datanya ini tuh berisi transaksi dari sebuah online retail di Inggris selama tahun 2010 hingga tahun 2011. Dataset ini memiliki 541.909 record dengan 8 fitur sebagai berikut. Invoice note itu merupakan untuk nomor faktur, unik dari setiap transaksi, stock code untuk kode produk, description untuk deskripsi produk, quantity untuk jumlah produk, invoice date untuk tanggal dan waktu transaksi, unit price untuk harga unit produk, customer ID untuk ID pelanggan, dan juga country untuk negara asal pelanggan. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke eksplorasi data. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload Apache Spark-nya. Itu kita bisa menggunakan perintah seperti berikut ini, pip install PySpark, dan selanjutnya. Maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini tuh muncul jelas ya, bahwa kurang lebih itu ada sekitar 317 MB ukuran size dari Apache Spark ini. Selanjutnya kita bisa nge-inisiasi sesi Spark dengan nama yang kita mau. Nah, datasetnya itu bernamakan Online Retail CSV. Oke, kita bisa menggunakan perintah df spark create CSV, lalu kita masukkan nama dari datasetnya. Selanjutnya kita bisa menampilkan 5 baris pertama dengan menggunakan perintah df show, maka akan muncul 5 baris ya, seperti berikut ini. Nah, seperti kita lihat ini dalam 5 baris pertama itu sama-sama dibeli oleh satu orang dan juga sama-sama dari satu negara gitu. Dan juga sama-sama dibeli pada waktu yang bersamaan gitu. Nah, di sini ada 5 barang yang berbeda. Dan juga transaksinya cuma satu karena memang hanya dilakukan oleh satu orang aja dalam 5 baris ini gitu. Oke, selanjutnya adalah menampilkan skema dataset termasuk tipe data dari setiap kolom. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini ya dari perintah yang sudah dimasukkan. Nah, kita di sini bisa lihat invoice note, stock code, description, dan juga country ini dia menggunakan tipe data string, lalu quantity dia menggunakan tipe data integer, lalu invoice data dia menggunakan tipe data timestamp, dan juga untuk unit price dan customer ID dia menggunakan tipe data double. Oke, kita juga bisa menampilkan jumlah total record dalam dataset. Nah, untuk jumlahnya itu ada sekitar 541.909 data. Lalu selanjutnya ada jumlah pelanggannya, itu kita bisa menggunakan perintah berikut ini, ada sekitar 4.372 selama 1 tahun. Oke, selanjutnya kita bisa menampilkan jumlah produknya, itu ada sekitar 4.070. Nah, ini tuh produk-produk yang telah berhasil terjual ya. Lalu habis itu kita bisa melihat di sini jumlah transaksi dengan menggunakan perintah berikut, itu ada sekitar 25.900 transaksi yang terjadi selama 1 tahun tersebut. Selanjutnya kita bisa menambahkan kolom total price dengan menggunakan perintah ini. Lalu selanjutnya kita bisa menampilkan nih statistiknya. Dan kurang lebih akan muncul hasil seperti ini. Ada quantity, unit price, dan juga total price-nya. Maka akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menghitung total penjualan selama 1 tahun periode tersebut. Nah, dengan menggunakan perintah berikut ini, nah maka akan muncul hasil bahwa total sales-nya itu kurang lebih 9.747.747 dolar euro ya. Oke, selanjutnya kita bisa menampilkan statistik deskriptif dari kolom total price, maka akan muncul hasil seperti berikut ini. Lalu kita bisa menampilkan distribusi penjualan per negara dan menampilkan 10 negara dengan total penjualan tertinggi. Nah, maka akan muncul hasil seperti berikut ini. Nah, kita tuh bisa melihat di sini United Kingdom itu merupakan negara dengan total penjualan paling tertinggi. Oke, selanjutnya itu ada data cleansing. Nah, oke, yang pertama itu kita bisa menghapus missing values dengan menggunakan perintah ini. Nah,
Setelahnya habis kita hapus nih missing values-nya, kita bisa mengecek kira-kira dari jumlahnya tadi tuh sekitar 541.909 data tadi, kira-kira jadi berapa sih sekarang? Nah, ternyata sekarang hanya jadi 406.829. Artinya ada kurang lebih 100.000 data yang telah dihapus. Oke, jadi penjelasan dari missing values ini itu tuh dia akan menghapus record yang memiliki nilai kosong di fitur penting seperti customer ID dan juga description-nya. Seperti dalam perintah yang pertama ini ya, gitu. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya dalam menghapus duplikasi data, yakni data yang terduplikasi gitu ya, itu menggunakan perintah ini. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan nih jumlahnya. Tadi kan ada sekitar 406.000. Ternyata setelah kita hapus duplikasi datanya, itu menjadi 401.604 saja. Berarti ada sekitar kurang lebih 5.000 ya, data yang terhapus gitu, karena terduplikasi datanya gitu. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menangani anomali. Maksudnya anomali itu kita memeriksa dan menghapus transaksi dengan quantity atau unit price yang bernilai negatif atau nol gitu. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini, maka akan menghasilkan jumlah report menjadi 392.692. Wow, berarti ada sekitar 9.000 data anomali gitu. Oke, tadi dari sekitar 541.909 menjadi hasil akhirnya nih setelah data di cleansing hanya tersisa 392.692 data yang valid gitu. Selanjutnya kita bisa mengonversi kolom invoice data ke tipe data timestamp dengan menggunakan perintah berikut. Selanjutnya kita bisa menampilkan beberapa baris pertama setelah data cleansing. Nah, oke, ini kita bisa menggunakan ini ya, DF show. Oke. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, seperti yang teman-teman masih ingat tadi, untuk show wing 5 kolom yang pertamanya itu tuh, kita tuh ada di satu customer yang sama, terus juga di satu concern yang sama, dan juga di satu invoice number yang sama, namun emang barangnya berbeda-beda. Nah, setelah kita setting up gitu ya, setelah kita analisis gitu ya, setelah kita perbaiki nih datasetnya, maka kita bisa menjadikan invoice yang ada banyak itu menjadi satu itu. Jadi yang tadi buat Edwardian Parasol ini, itu jadikan satu, dan akhirnya menjadi seperti ini gitu. Jadi lebih ringkas seperti itu, langsung digabungin. Oke, selanjutnya kita bisa menampilkan skema dataset setelah data di cleansing akan menjadi seperti ini, kurang lebih seperti itu. Proses selanjutnya yaitu untuk transformasi dan enrichment data dengan menggunakan PySpark. Tujuan dari proses ini adalah untuk mempermudah analisis data di proses selanjutnya. Pertama, kita akan import library yang dibutuhkan, kemudian kita juga akan menambahkan kolom invoice Jerman untuk mempermudah analisis per bulannya. Selanjutnya kita juga akan melakukan encoding variable country. Kita akan menggunakan string indexer untuk mengubah country menjadi indeks numerik, yaitu country index. Kemudian kita juga akan menggunakan encoding one hot encoder, yaitu untuk mengubah indeks menjadi one hot encoder. Jika sudah melakukan proses encoding, kita juga akan melakukan proses normalisasi kolom numerik yang ada, yaitu menggunakan vector assembler untuk menggabungkan kolom quantity dan unit price. Jika sudah, kita juga akan melakukan min-max scalar untuk menormalisasi fitur tadi. Jika sudah, kita akan menampilkan 5 baris pertama dari setiap kolomnya dengan menggunakan df select semua kolom yang ada, kemudian .show. Kita juga akan menampilkan skema dari dataset setelah transformasi dan enrichment dengan menggunakan df.print schema. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke proses analisis dan visualisasi data. Pertama, kita akan melakukan analisis tren penjualan per bulan dengan mengimport library yang kita butuhkan. Kemudian kita juga akan menghitung total penjualan bulanan. Jika sudah, kita akan mengkonversi total penjualan bulanan tadi menjadi .pandas to pandas untuk visualisasi. Selanjutnya, proses visualisasi yaitu kita akan memplotting tren penjualan bulanan. Hasil dari visualisasi data, kita mendapatkan grafik tren penjualan bulanan untuk total penjualan dari tiap bulannya. Kedua, kita akan melakukan analisis distribusi penjualan per negara. Kita akan mengimport library Seaborn untuk analisis ini, kemudian kita akan menghitung total penjualan per negara. Untuk visualisasinya, kita akan memplotting distribusi penjualan per negara untuk 10 negara per atas. Hasilnya kita akan mendapatkan chart dari distribusi penjualan per negara
untuk 10 negara teratas untuk total sales dari tiap-tiap negaranya. Ketiga, kita juga akan melakukan analisis profil pelanggan dengan nilai pembelian tertinggi. Pertama, kita akan menghitung total pembelian dari setiap pelanggannya atau setiap customer ID. Jika sudah, kita akan melakukan visualisasi data dari plotting top 10 pelanggan tadi berdasarkan total pembelian yang kita cari. Hasil dari visualisasi ini kita akan mendapatkan chart top 10 pelanggan berdasarkan total pembelian dari tiap-tiap customer ID. Keempat, kita akan melakukan analisis prediksi penjualan produk. Untuk melakukannya, kita akan mengkonversi data frame Spark ke Pandas. Kemudian kita juga akan menghitung matriks korelasi dari data frame tadi. Jika sudah, kita akan melakukan visualisasi dari korelasi yang telah kita dapatkan, yaitu untuk mendapatkan heatmap korelasi fitur dari quantity, unit price, dan total price. Kelima, kita akan melakukan analisis prediktif. Kita akan menggunakan linear regression dengan mengambil fitur-fitur yang relevan. Kita akan menggunakan quantity dan unit price. Kita akan memastikan bahwa total price ada di data setelah transformasi, dan kemudian kita juga akan split data atau membaginya menjadi train data dan test data. Kita akan melakukan random split yaitu 0,8 dan 0,2 random split dengan seednya sendiri 1, 2, 3, 4. Jika sudah, kita akan membuat dan melatih model regresi linear. Kemudian kita juga akan membuat evaluasi model dengan RMSE sendiri 61,368 dan untuk R-square-nya 0,361. Untuk penjelasan hasil analisis, dari analisis deskriptif yang kita dapatkan, untuk tren penjualan bulanan, kita dapat melihat adanya peningkatan penjualan yang signifikan menjelang akhir tahun, yang mungkin disebabkan oleh musim liburan. Dan kemudian, profil pelanggan dengan nilai pembelian tertinggi menunjukkan ada jumlah kecil pelanggan yang berkontribusi besar terhadap total penjualan. Kemudian, untuk analisis prediktifnya sendiri, kita menggunakan regresi linear untuk memprediksi total price berdasarkan quantity dan unit price. Untuk parameter yang digunakan sendiri, kita menggunakan label call untuk menentukan kolom target yang diprediksi oleh model. Dalam kasus ini, total price adalah kolom yang akan diprediksi. Kemudian, kita juga menggunakan parameter features call yang dalam hari ini kolom hasil dari vektor assembler yang berisi fitur-fitur quantity dan unit price. Kemudian untuk evaluasi model dengan metrik RMSE dan R-square memberikan gambaran tentang seberapa baik model dalam memprediksi penjualan. Untuk RMS sendiri, semakin rendah RMSE, semakin baik performa prediksi model. Kemudian nilai R-square semakin mendekati 1, semakin baik model dalam menjelaskan variasi data. Untuk kesimpulannya sendiri, analisis deskriptif memberikan pemahaman tentang pola-pola yang muncul dari data historis seperti tren musiman dalam penjualan. Sementara itu, analisis prediktif memberikan alat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan prediksi perilaku di masa depan berdasarkan data yang ada. Kemudian ketiga, gabungan kedua pendekatan ini memberikan wawasan yang holistik dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan strategis dalam konteks bisnis.